pikiran berfokus kepada rasa atau pikiran satukan dengan rasa. Berbuat baik seperti apa yang bisa menghubungkan kita dengan titik pusat energi. Zat hidup terkoneksi dengan zat hidup, maka akan muncul yang namanya hidup. Akan merasakan kita kekuatan atau energi di dalam hati. Beda dengan biasanya. Hati juga nanti bisa berdialog, bisa berkata. Bahkan akan muncul ilmu-ilmu dari dalam hati. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur, kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah, kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan selanjutnya untuk bahasan kita sekarang ini, kita akan membahas cara mengakses titik pusat energi. Supaya kita selalu terhubung dengan pusat energi, selalu terkoneksi dengan pusat energi. Pusat energi bagi kita manusia adalah energi semesta, energi universal. Dan kita semua berada di dalam pusat energi, berada di dalam energi universal, energi semesta. Tidak ada yang di luar pusat energi. Tidak ada yang di luar energi semesta atau energi universal. Dan pada dasarnya kita semua sudah terhubung, sudah terkoneksi dengan energi universal, dengan energi semesta, dengan pusat energi. Buktinya badan kita bisa bergerak, bisa melakukan segala aktivitas, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, dan lain-lain. Dan energi yang ada pada tubuh kita adalah percikan daripada pusat energi. Bagian atau percikan daripada energi semesta, energi universal. Energi itu adalah zat hidup. Dia itu adalah hidup, dia adalah ruh, dia adalah cahaya, dia adalah ilmu, dia adalah kesadaran, dia adalah kemurnian. Dan selanjutnya di mana titik pusat energi itu berada? Titik pusat energi itu berada di dalam ruang gelap gulita yang tiada batas. Itu bisa kita saksikan, bisa kita alami. Caranya seperti ini, untuk menyaksikan, untuk mengalami titik pusat energi. Caranya duduk dengan tenang. Lebih baik di tempat yang gelap. Kemudian mata terpejam, pikiran berfokus kepada rasa atau pikiran satukan dengan rasa. Dalam keadaan terpejam itu, yang pertama kita akan menyaksikan, akan menemukan, akan mengalami, di situ akan melihat, akan menyaksikan ruang gelap gulita yang tiada batas. Selanjutnya kita akan menyaksikan di situ, akan mengalami rasa. Rasa itulah energi, itulah titik di dalam ruang gelap gulita yang tiada batas. Jadi difokuskan, semakin fokus, rasa itu semakin kuat. Titik itu semakin kecil, semakin kuat, akan tetapi dirasa tiada terbatas. Luas tiada terbatas. Nanti titik pusat energi itulah yang akan kita akses, yang akan kita bangkitkan di dalam tubuh kita. Supaya mempunyai daya guna yang lebih besar lagi. Jadi titik pusat energi yang dirasakan tadi itu, yang dialami tadi itu, datang tidak dari arah mana saja. Dia ada. Datang tidak dari barat, tidak dari timur, tidak dari utara, tidak dari selatan, tidak dari atas, tidak dari bawah. Karena di dalam ruang kosong gelap gulita yang tiada batas itu tidak ada arah, tidak ada barat, tidak ada timur, tidak ada utara, tidak ada selatan, dan juga tidak ada atas dan bawah. Jadi energi itu ada, tiada berawal, tidak ada sebab-sebabnya. Itu yang disebut dengan awal tiada awal.
dan akhir tiada akhir. Nah, itu adalah yang kita alami, yang kita saksikan adalah bagian kecil daripada peristiwa awal mula yang tiada awal. Nah, jadi energi yang kita saksikan itu adalah datang atau ada dengan sendirinya atau qiyamuhu binafsihi. Itu adalah kejadian awal mula yang kedua. Kejadian awal mula yang ke satu adalah ketika kita belum ada, ketika alam belum ada, ketika belum ada manifestasi daripada energi. Adalah energi di dalam ruang gelap gulita. Titik kecil di dalamnya, di dalam ruang gelap gulita yang tiada batas. Awal tiada awal, akhir tiada akhir. Wal awalu wal akhiru. Awal tiada berawal, akhir tidak ada akhirnya. Wal hayyul qayyum, hidup terus menerus. Itu adalah kejadian qiyamuhu binafsi yang ke satu. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Peristiwa awal mula yang ke satu. Nah, peristiwa awal mula yang kedua yang kita alami seperti tadi yang saya ceritakan. Nah, setelah selesai kita menyaksikan, mengalami titik pusat energi, nah kemudian buka mata, selesai. Jadi titik pusat energi itulah yang akan kita akses, yang akan kita kembangkan, yang akan kita bangkitkan supaya mempunyai daya guna yang lebih besar, supaya terang benderang lagi, supaya level kesadaran kita meningkat lebih baik, supaya level kemurnian kita meningkat lebih baik, supaya kita lebih bijaksana lagi. Bagaimana cara mengaksesnya titik pusat energi itu yang tadi kita alami, yang tadi kita saksikan. Cara mengaksesnya adalah ada sebuah ayat yang menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam salah satu surat. Saya sebutkan artinya saja. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang Maha Esa. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Dia, yang ingin berjumpa dengan pusat energi, yang ingin berjumpa dengan energi universal, dengan energi semesta, maka lakukanlah amal baik dan tidak melakukan kemusyrikan di dalam beribadah kepadanya. Jadi cara mengakses titik pusat energi tadi, yang ke satu dengan berbuat baik, dan yang kedua dengan cara tidak melakukan kemusyrikan. Musyrik itu adalah syirik yang artinya berserikat bersatu dengan nafsu yang tidak baik. Jadi cara yang ke satu adalah dengan cara berbuat baik. Berbuat baik seperti apa yang bisa menghubungkan kita dengan titik pusat energi. Berbuat baik yang dimaksud adalah berbuat baik secara batin dan berbuat baik secara lahir, secara ruh dan secara badan fisik. Berbuat baik secara rohani adalah adzikri atau mengingat napas, mengingat zat hidup, mengingat ruh dengan cara memuji, mensucikannya. Jadi ruh percikan dengan ruh semesta, dipuji dua-duanya, dibersihkan, disucikan. Di dalam prakteknya adalah dengan zikir napas. Nanti akan terkoneksi kedua zat hidup, kedua energi tadi akan terkoneksi. Maka akan muncul yang namanya hidup. Zat hidup terkoneksi dengan zat hidup, maka akan muncul yang namanya hidup pada tubuh kita. Jadi ciri-ciri hidup adalah yang ke satu ada napas, yang kedua ada kekuatan, yang ketiga ada gerakan, yang keempat ada perkembangan, yang kelima ada manfaatnya. Jadi setelah kita berbuat baik yang berupa zikri atau mengingat, memuji, mensucikan zat hidup. Zat hidup dengan zat hidup bertemu, maka muncul yang namanya hidup, jadilah hidup pada tubuh kita. Jadi cirinya nanti ada kekuatan. Selain ada napas, baru ada kekuatan. Kita akan merasakan kekuatan yang lebih daripada biasanya. Itu yang dinamakan kekuatan energi, kekuatan titik pusat energi, atau di dalam ilmu metafisika adalah kekuatan atau energi metafisika. Jadi selanjutnya kekuatan
energi tadi, kekuatan tadi akan menggerakkan tubuh fisik kita. Nanti bisa bergerak tubuh fisik kita itu dalam gerakan-gerakan tertentu nantinya, gerakan-gerakan yang mengandung makna. Nah, selanjutnya gerakan itu adalah berkembang nantinya, berkembang kepada gerakan hati, artinya hati akan berkembang, kemampuan hati akan meningkat. Hati nanti akan merasakan kita kekuatan atau energi di dalam hati, beda dengan biasanya. Hati juga nanti bisa berdialog, bisa berkata, bahkan akan muncul ilmu-ilmu dari dalam hati. Selanjutnya juga pikiran juga akan bergerak. Artinya pikiran akan lebih terang benderang, akan lebih jernih, akan lebih luas lagi. Nah, selanjutnya gerakan itu nanti akan berkembang kepada titik, kepada level yang maksimal. Baru nanti akan menemukan daripada daya guna atau manfaat daripada energi itu bisa nanti digunakan di dalam kehidupan di alam dunia ini untuk kepentingan sendiri dan orang lain. Nah, setelah itu nanti di dalam proses ini nanti akan mendapatkan yang namanya energi metafisika. Kalau kita berbicara ilmu metafisika, akan mendapatkan kemampuan-kemampuan metafisika nantinya dan bisa digunakan di dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Nah, selanjutnya perbuatan baik secara badan fisik adalah berbuat baik terhadap sesama makhluk. Jadi badan fisik kita berbuat baik terhadap sesama makhluk yang memberikan manfaat terhadap sesama makhluk. Nah, kemudian selanjutnya cara yang kedua supaya kita bisa terhubung, terakses dengan pusat energi, dengan titik pusat energi, tidak melakukan kemusyrikan. Musyrik itu adalah syirik, syirik itu adalah berserikat bersatu, bekerja sama dengan nafsu yang tidak baik. Dengan kata lain, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau ingin berjumpa dengan pusat energi, kalau ingin menghidupkan pusat energi, maka jangan melakukan perbuatan syirik, artinya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Karena perbuatan-perbuatan yang melanggar adalah kabut yang menghalangi, yang menghijab nanti terhubungnya kita dengan titik pusat energi. Nah, jadi selanjutnya siapa saja yang sudah mampu mengakses titik pusat energi dan menghidupkan, mengembangkannya pada tubuhnya, pada dirinya. Nah, maka manusia itu adalah manusia yang linuwih, yang bijaksana, yang lemah lembut. Ya, jadi banyak tersenyum, sudah banyak mengetahui. Jadi tidak mudah nantinya untuk menyalahkan orang lain, tidak mudah untuk mendebat orang lain, karena sudah memahami, sudah mengerti. Saudara sekalian dimanapun berada, demikianlah bahasan bagaimana cara mengakses titik pusat energi. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata di dalam bahasan ini, mohon dimaklumi karena saya dan kita semua sedang berproses, sedang belajar untuk lebih baik lagi. Dan semoga obrolan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikut. Dan salam untuk kita semua.